Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melayani di tempat ini melalui Bapak Kaban, Bapak Joni Suwa. Terima kasih juga kami sampaikan. Ini adalah kesempatan yang indah dan kami memang ada beberapa orang yang datang di sini. Ini Pak Kaban cuman baku panggil istilahnya. Belum kalau saya umumkan. Jadi tadi ya mau ikut ya seperti ini. Jadi ada dari GPDI, ada dari GUPDI, Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia, ada dari GSPDI, GPSI, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Kami memang tergabung dalam PT Families atau Prasetya Turangan Families. Puji Tuhan, nama saya sudah diperkenalkan tadi, Dina Turangan. Suami saya Dr. Eko Prasetyo. Dan kesempatan pada pagi hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan. Namun kita akan awali dulu dalam pembacaan di dalam 1 Samuel 2 ayat 9. Dalam hitungan yang ketiga kita akan baca secara bersama dengan suara keras. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-9. Sudah dapat katakan amin? Amin. 1, 2, 3. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya beri judul renungan firman pada pagi ini adalah komitmen dan dedikasi. Komitmen saya baca di dalam referensi ya, Google bilang bahwa itu menyangkut tentang janji untuk menyelesaikan tugas. Ya, kemudian dedikasi adalah pengabdian atau mempersembahkan sesuatu sebagai bukti rasa hormat. Kira-kira demikian ya, saudara. Ketika saya mempersiapkan pelayanan ini, saudara, tentu saya orang yang tidak bisa diundang secara tiba-tiba karena saya bukan dari latar belakang sekolah Alkitab, ya saudara. Jadi tentu saya harus ada waktu ekstra untuk mempersiapkan sebuah pelayanan. Minggu yang lalu ketika penjadwalan pertama, memang ada sedikit miss ya, miss komunikasi ketika itu. Jam 4 pagi saya bangun, saudara, dan memang dari malam itu sudah berdoa, bergumul, dan Tuhan membawa pada ayat yang kita sudah baca tadi, dan saya kemudian bangun untuk menyelesaikan di jam 4. Nah, saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah berkat yang sungguh spesial dalam kehidupan saya pribadi yang akan saya bagikan bagi kita semua, tentang seorang perempuan biasa ya, bernama Hana. Kalau kita perhatikan, lembaga Alkitab memberi judul untuk 1 Samuel 2 ini, mulai dari ayat 1, itu tentang puji-pujian Hana. Ya. Nah, siapa Hana? Kalau kita mundur di satu pasal sebelumnya, di pasal pertama, ada seorang yang bernama Elkana. Dia punya 2 istri, Hana dan Penina. Hana tidak mempunyai anak. Ini di dalam ayat 3, mereka ternyata pergi untuk sujud menyembah, mempersiapkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo.
Nah, saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita sebenarnya atau Hana itu adalah gambaran dari kehidupan manusia pada umumnya. Ada masalah. Nah, kalau kita melihat ayat 5 dalam 1 Samuel 1, meskipun Elkana mencintai Hana, Tuhan menutup kandungannya. 2 kali di dalam ayat 6 juga Bapak Ibu, di sana dikatakan Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi masalah ini ternyata ditimbulkan dari Tuhan. Ya. Ada juga orang yang dilahirkan sejak kecil dia buta. Dari Tuhan. Kemudian apa lagi masalahnya? Ayat 6 dia bilang madunya selalu menyakiti hati dari Hana sehingga ia gusar. 2 ayat ini saudara menjadi sebuah kenyataan pahit dalam kehidupan Hana. Bahkan mungkin akan kita katakan, ya itu juga saya alami. Ada sesuatu yang kita pikirkan tentang Tuhan mungkin tidak hadir dalam hidup saya. Saya menghadapi sebuah masalah, saya menghadapi sebuah kenyataan yang membuat saya gusar seperti Hana. Bukan hanya itu saja, dia mendapat sebuah perlakuan yang tidak baik dari sesamanya. Mungkin itu adalah kita saat ini, saudara. Timbul masalah dan mandul itu dipercaya ketika itu adalah sebuah kutukan. Jadi bagaimana posisi Hana ketika itu, saudara? Nah, ayat 7 pun demikian, saudara. Dari tahun ke tahun, ya, dia selalu disakiti oleh Penina. Kita masuk di dalam bagian yang kedua, komitmen. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 11, di sana dikatakan kemudian bernasarlah ia di sini Hana. Nanti selengkap kita baca di rumah. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bagian yang kedua, Hana punya komitmen dengan Tuhan. Ketiga, ketika tadi ada masalah, dia berkomitmen dengan Tuhan, dia berdoa dan berkomitmen dengan Tuhan. Yang ketiga, bagian yang saya katakan tadi di dalam judul kita, 1 Samuel 1 ayat 20. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya dari Tuhan. Samuel artinya namanya, nya itu huruf besar, jadi nama Tuhan adalah Allah. Hal ini sesuai dengan janji Hana kepada Allah untuk menyerahkan anaknya. Saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengingat janji itulah Hana menamai anaknya Samuel. Di sini ada Pak Pendeta Samuel. Ya. Nah, di dalam ayat 24, setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 efa tepung dan sebuyung anggur, lalu diantaranya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Ya, ini bukti dia begitu komit dan mendedikasikan apa yang dia terima dari Tuhan sebagai bukti dari komitmennya dengan Tuhan. Ya, ayat 25. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuhan, Tuanku demi Tuhan, Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan, untuk
Tuhan. Amen. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, ternyata tadi kita lihat kadangkala itu seizin Tuhan. Amin, saudara. Bahkan Tuhan meluaskan kita untuk diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik-baik saja. Sudah mandul, dihina terus, ya, sudah mendapatkan apa yang kita, sudah tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan, malah diinjak-injak orang. Tetapi perhatikan Hana, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita membaca, dia disebut sebagai orang yang mabuk. Sebuah keadaan yang begitu menyakitkan dia terima. Tetapi ketika dia menerima berkat Tuhan, sebagaimana dia komit, dia dedikasikan untuk Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Amin, saudara. Kita akan belajar. Saya akan menghantar kita pada pendalaman selanjutnya. Tetapi mari kita masuk dulu pada bahagian yang keempat. Samuel adalah pemberian terbaik dari Tuhan. Perhatikan ini, dia bukan hanya seorang nabi, tetapi dia adalah imam, dia hakim terakhir bangsa Israel. Ia adalah tokoh penting karena dia mengurapi raja pertama dan kedua, Saul dan Daud. Nabi, kenapa? Karena Samuel menerima dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dia menjadi suara Tuhan untuk umatnya. Dia imam karena ia melayani di kemah pertemuan dan bahkan mempersembahkan korban bakaran meskipun dia bukan dari keturunan Harun, keturunan imam. Dia hakim karena sebelum Israel menjadi raja, memimpin bangsa dan mengambil keputusan adalah Samuel. Yang terakhir, dia seorang pemimpin yang meraih kemenangan melawan musuh Israel. Lengkap sekali hamba Tuhan ini, ya, pemberian yang terbaik. Sehingga saudara, di ayat 2 yang kita sudah baca tadi tentang puji-pujian Hana, kita akan baca beberapa ayat pengakuan yang jujur dengan penuh kerendahan hati oleh seorang Hana. Ya, di dalam ayat 6, Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Pegang ayat firman Tuhan ini. Tuhan mematikan dan menghidupkan, ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kuasa Tuhan. Yang kemudian ayat ke-7, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ia merendahkan dan meninggikan juga. Amin, saudara. Ayat 8, ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Ini penggambaran tentang apa, saudara? Bahwa segala sesuatu itu dalam kendali Tuhan, di dalam kuasa Tuhan. Amin, saudara. Siapa saya dan saudara manusia ini, saudara? Makanya kita membutuhkan Tuhan. Amin. Jangan pikir kita ada sebagaimana ada dalam posisi-posisi, di dalam jabatan-jabatan, dalam kekuasaan di dalam tanggung jawab sekarang itu karena kekuatan kita. Tidak, saudara. Kita sudah baca pada ayat yang pertama tadi. Amin, saudara. Itu semua karena kuasa dari Tuhan. Tidak ada kuasa dari manusia. Ya, Samuel adalah doanya Hana. Samuel adalah komitmennya Hana. Samuel adalah satu-satunya yang dimiliki Hana. Setelah itu dia tidak punya anak lagi, saudara. Samuel adalah dedikasi Hana kepada Tuhan. Dan Samuel adalah yang terbaik dari Tuhan untuk Hana. Saudara, di dalam Tuhan
Yesus Kristus, saya dan saudara adalah orang-orang Kristen. Mari belajar dari Hana. Amin. Sadari ketergantungan kita dengan Tuhan. Berdoa dengan sungguh-sungguh ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan. Ya, buat komitmen dengan Tuhan. Dan ketika kita mendapat jawaban doa, dedikasikan. Beri pengabdian atau persembahkan semua yang kita terima dari Tuhan itu sebagai bukti rasa hormat, rasa syukur kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Kalau hanya diserahkan kepada Tuhan, sekarang kita pikir, masa jabatan kita diserahkan kepada Tuhan? Masa kekuasaan kita serahkan kepada Tuhan? Pekerjaan kita yang kita sudah gumuli sekian lama, kita serahkan kepada Tuhan? Ketika saya bicara tentang dedikasi kepada Tuhan, itu berarti apapun yang engkau miliki, engkau harus merasa bahwa itu semua bukan karena kekuatanmu, semua kepercayaan Tuhan, semua pemberian Tuhan. Bahkan mungkin doamu yang dijawab itu adalah pemberian Tuhan ketika terjawab. Dalam semua yang engkau dapati saat ini, saudara, pastikan engkau memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Jangan kemudian gara-gara jabatanmu, gara-gara pekerjaanmu engkau lupa Tuhan. Amin. Lupa kepada pemberi yang menempatkan engkau pada posisi ini. Belajar bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari situ kita melihat Hana yang tidak lupa mensyukuri segala sesuatu yang dia terima, segala sesuatu yang dia miliki. Bahkan saudara, satu-satunya ketika dia harus bersaing dengan Penina. Saudara, jangan lupa untuk mensyukuri pekerjaanmu sekarang. Amin. Jangan lupa untuk mensyukuri kedudukanmu sekarang, jabatanmu sekarang, dan hiduplah dengan penuh tanggung jawab dalam setiap tugas pelayanan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Jangan gara-gara apa yang kita dapat ini, tadi saya katakan, kita lupa Tuhan. Lebih jauh lagi, kita jadi batu sandungan. Kita mempermalukan Tuhan. Kita korupsi. Kita berselingkuh. Atau hal-hal yang lain gara-gara di dalam pekerjaan itu. Kemudian hiduplah jujur dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Amin. Orang Kristen itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu perbandingannya hamba uang. Jujur soal uang. Haleluya. Tadi mereka mempersembahkan korban. Ya, apa yang mereka lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan melakukan hal-hal yang mempermalukan nama Tuhan. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat semua teladan seorang perempuan yang dulu hidupnya terpuruk dan diangkat Tuhan. Mungkin kita bahagian orang yang dulu bukan siapa-siapa, dan kita pada posisi yang ada sekarang menjadi siapa-siapa. Kita mandiri dengan penghasilan kita sendiri, syukuri itu, saudara. Pasti janji Tuhan yang terbaik akan kita lihat di hari-hari hidup kita. Amin. Samuel masih kecil, belum imam. Ya, Samuel masih kecil, belum pada posisi-posisi yang kita sudah baca tadi, hakim, nabi, pemimpin. Hana
Jadi kalau ada proses Tuhan dalam hidup kita, nikmati, syukuri. Amin, saudara. Di depan ada hal-hal terbaik yang Tuhan siapkan. Kita akan melihat itu, saudara. Amin, saudara. Kita akan dipromosikan pada posisi-posisi yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dia hanya meminta anak, tetapi anak yang Tuhan pakai secara luar biasa. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi, sadari ketergantungan kita pada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, buat komitmen, buat janji. Dan ketika kita mendapatkan jawaban doa kita, dedikasikan, buat pengabdian itu, persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebagaimana tidak mudah bagi seorang Hana untuk melepas hak, tetapi dia mampu untuk tetap komit. Mampukah kita ketika kita memiliki sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang kita banggakan, sesuatu yang satu-satunya kita persembahkan, kita dedikasikan untuk Tuhan? Belajar dari Hana, saudaraku. Karena Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara di masa depan kita. Amin. Mungkin belum kita lihat saat ini. Amin, saudara. Tetapi justru kadang manusia itu lupa dengan komitmennya pada Tuhan. Dia cenderung ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dia tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dia tidak mengabdikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, malah sebaliknya. Saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat, saudara, di dalam ayat pokok kita 1 Samuel 2 ayat 9. Perhatikan lagi, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa, katakan dalam hati, bukan karena kekuatan saya. Amin. Untuk mendapatkan apapun itu, bukan kuasa kita. Ayat 10, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Lihat perbedaan ini, saudara. Amin. Kalau kita memuliakan Tuhan, kekuatan ada pada kita. Kita akan diangkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan dilindungi. Sekarang masih adakah keinginan saudara? Masih adakah doa yang belum dijawab Tuhan? Buatlah komitmen dengan Tuhan. Saya mau memuliakan Tuhan dengan semua apa yang Tuhan berikan dalam hidup saya nanti. Walaupun belum saat ini saya melihatnya, Tuhan, saya pasti akan menerimanya nanti. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Yang terakhir kita baca bersama-sama ya. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau bekerja, bekerja sungguh-sungguh, bekerja segenap hati. Amin. Yang masih ada training di sini, saudara, itu masih masalah kan? Belum ada kedudukan, belum ada posisi. Percayalah, ketika kita punya komitmen dengan Tuhan, ketika kita mendedikasikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuatu yang terbaik kita akan lihat di suatu hari kelak, masa depan penuh dengan harapan. Amin. Haleluya. Makanya kalau kita bekerja, saudara, bekerja dengan sepenuh hati, sama seperti kepada Tuhan. Walaupun sekarang kita bekerja mungkin
kepada bos kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari berkomitmen dan dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan.